Bagaimana sih tips agar ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tapi data kita aman dan nggak disebar? Oke, yuk kita akan bahas, tapi saya ingin disclaimer dulu bahwa ini tuh bukan sesuatu yang kita bisa kontrol 100%, tapi setidaknya ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu semua. Oke, kenapa saya bisa bilang ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol 100%? Karena data kita udah kita terlanjur kasih ke mereka, dan pasti selalu akan ada oknum di setiap lembaga ataupun instansi dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi ya kita nggak bisa dipungkiri ini Indonesia, selalu ada oknum-oknum di belakang ya. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data pribadi kita? Contoh, kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tentu kita sudah menyerahkan KTP. Tentu kita sudah menyerahkan data-data pribadi kita dan lain sebagainya. Tapi ya teman-teman ya, sorry. Kalau misalnya data KTP itu sampai ditunjukkan oleh tim DC kepada kalian, itu artinya ada sesuatu yang aneh nih, ada sesuatu yang salah. Harusnya DC itu nggak punya KTP kalian, DC lapangan terutama ya. Karena kan KTP itu kan data pribadi yang nggak mungkin disebar-sebar ke semua orang, itu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ancaman sebar data ini adalah template, di mana ya biasa sering dilakukan oleh para tim-tim penagihan yang tujuannya untuk menakut-nakuti sebenarnya secara halus. Ya, siapa sih yang mau datanya disebar? Siapa sih yang mau datanya bermasalah? Ya, tapi kenyataannya pada dasarnya banyak juga saya temui itu hanyalah ancaman belaka yang realitanya tidak pernah terjadi. Jadi pertama, teman-teman harus yakin dulu bahwa ya bisa jadi ini gertakan, nggak boleh takut dulu. Seandainya ini bukan gertakan pun, kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Jadi nggak usah terlalu dibawa stres, nggak usah terlalu dibawa pusing. Yang pasti ada langkah yang harus teman-teman lakukan. Apa itu? Ya antisipasi. Apa dampak-dampaknya? Kira-kira kalau disebar kalian harus ngapain? Pasti kumpulkan bukti, siapkan bukti untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib atau langsung ke OJK atau ke pinjol yang bersangkutan. Karena terkadang ada oknum DC itu yang melanggar aturan perusahaannya mereka juga, melanggar aturan pinjolnya juga. Jadi kalian juga bisa melaporkan ini kepada CS atau customer service atau tim dari si pinjol tersebut, ya. Karena ya mereka juga pasti mendapatkan tekanan dari pinjolnya. Tapi kan pinjolnya nggak secara gamblang. Ya udah kalian pakai cara kayak gini aja buat nggak bisa. Karena kalau sampai terbukti hal itu, mereka bakal ditutup oleh OJK. Ya. Nah yang kedua, teman-teman coba segera cek aplikasinya, matikan semua data-data kalian. Contoh, bukan matikan HP ya maksudnya. Kalau kalian galbay di pinjol legal, nah, teman-teman tinggal matikan aja akses-aksesnya. Izin untuk koneksi internet, izin untuk cek lokasi, izin untuk kamera, apapun itu dimatikan izinnya, aplikasinya memang sudah masih ada, tapi aplikasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Atau paling gampangnya uninstall aja dulu udah beres. Nah, masalahnya adalah kalau kalian terlanjur di pinjol ilegal, ini yang jadi masalah. Kenapa saya bilang ada sesuatu hal yang nggak bisa teman-teman kontrol? Ya ketika data kalian sudah diambil oleh pinjol ilegal, mereka itu kadang menjual belikan data pribadi kita. Ya dijual berapa ribu ke orang lain, Artinya DC-DC legal pun yang mungkin tahu pasar gelapnya, mereka bisa membeli data tersebut dan bisa menggunakan sebagai dalam tanda kutip ancaman buat teman-teman. Terkadang mereka sampai juga melakukan penipuan yaitu ngasih foto, gambar layar komputer, folder-folder isinya data nama kalian gitu ya. Seakan-akan di situ tuh isinya lengkap data kalian dan akan siap buat disebarkan. Enggak, itu juga bisa akal-akalan mereka. Jadi jangan terlalu percaya ya. Enggak semua DC pinjol seberani itu kok. Ya, kalian juga harus lebih berani, kalian harus berlindung di wawasan teman-teman. Maka dari itu saya sarankan teman-teman untuk mau membaca POJK atau peraturan OJK atau surat edaran OJK, itu paling penting ya untuk mengatur semua ini. Dan kalau perlu follow juga akun sosial media dari OJK baik di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, biar teman-teman dapat informasi terupdate nggak kemakan hoax. Kadang ada juga di situ yang ngasih hoax-hoax gitu ya teman-teman ya. Jadi itu jangan dipercaya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, rajinlah terus berdoa, ibadahnya dikencengin. Jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu semuanya dan merusak hidup kalian. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.